Shalom. Iya, salam. Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk hidup. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Abang yang sudah meluangkan waktunya bisa mendengarkan presentasi dari saya. Kenalkan, nama saya Ricky. Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk hidup ya, Bang. Iya. Dua cara hidup. Pertama-tama kita buat dulu tabelnya, Bang. Di sini kita tahu Tuhan adalah pencipta dunia dan Dia juga menciptakan manusia supaya manusia hidup dan berkuasa di bumi di bawah otoritas Tuhan. Yang terambil dari ayat Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Tetapi di sini manusia pengen hidup dan berkuasa di bumi tanpa otoritas dari Tuhan. Manusia menyeleweng dari Tuhan. Yang terambil dari ayat Roma 3:10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Akibat dari keserakaan manusia akan mengalami kematian dan penghakiman. Manusia akan mati dan mengalami penghakiman. Yang terambil dari ayat Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tetapi di situ Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal di kayu salib, supaya manusia bebas dari hukuman. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di sini Tuhan membangkitkan kembali Yesus Kristus supaya Dia mengambil ahli dunia dan Dia berkuasa kembali di dunia. Dia membangkitkan kembali Yesus Kristus supaya manusia hidup penuh dengan pengharapan. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini Bang, di sini kita diberikan dua cara untuk hidup. Yang pertama, hidup suka-suka kita, dan yang kedua, hidup di bawah otoritas Tuhan. Jadi di sini Abang memilih yang mana, hidup suka-suka atau hidup bersama Tuhan? Hidup bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Abang mau hidup bersama Tuhan, kita diberikan 3 syarat, yaitu yang pertama, ayatnya Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Dan kalau Abang hidup di bawah otoritas Tuhan, kita diberikan 3 syarat, yaitu yang pertama, berdoa.
Boleh ikuti saya berdoa, Bang? Ya Tuhan, terima kasih. Boleh. Ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat daripada-Mu. Kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat daripada-Mu. Kami tahu kami telah menyeleweng dari Engkau, Tuhan. Kami tahu kami telah menyeleweng dari Engkau, Tuhan. Tetapi hari ini kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan yang kedua, taat kepada Tuhan. Dan syarat yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Sekian dari saya, Bang, presentasi 2 cara untuk hidup. Terima kasih. Shalom.